Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kematian pasti akan datang menghampiri kapanpun dan dimanapun kita berada. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Ketika manusia telah mati, maka segala urusan dunia telah berakhir. Tapi bagaimanakah dengan kehidupan setelah mati? Ternyata ada fase kehidupan setelah manusia berstatus almarhum dan almarhumah. Alam barzakh. Alam barzakh merupakan batas dan pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, antara keduanya ada batas barzakh yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 20. Alam kubur adalah persinggahan pertama manusia setelah mati. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Malaikat itu menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan pengamalannya ketika hidup di dunia, sehingga tidak bisa direkayasa. Dan jika ia lulus dari pertanyaan dua malaikat tadi, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menunggu kiamat. Namun jika ia gagal dari dua malaikat tadi, maka ia akan ditempatkan di neraka sampai hari kiamat. Hari kebangkitan, di mana semua makhluk dihidupkan kembali setelah mereka mati. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Setelah itu, ruh-ruh kembali menuju jasadnya dan manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggiringan ke padang mahsyar. Setelah dibangkitkannya semua makhluk tanpa terkecuali pada hari akhir, termasuk dari golongan jin, manusia, dan hewan, berkumpullah mereka di suatu tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Di tempat ini semua makhluk dari bumi dan langit lapisan ketujuh akan diadili, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadrat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surah Ibrahim ayat 48. Penimbangan amal baik dan buruk. Yaumul Mizan adalah hari timbangan amal manusia, di mana setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara pasti dan yakin tentang amal baik dan amal buruknya. Penimbangan ini dilakukan dengan seadil-adilnya, tanpa ditambah ataupun dikurangi sedikit pun. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalannya itu hanya seberat biji sawi pun, kami pasti mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Yaumul Hisab. Hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Sekalipun sebesar zarah, amalan manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya, sungguh kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan
atas mereka. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 25 hingga 26. Semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Begitu juga sebaliknya, semua amal keburukan juga akan mendapatkan balasan. Dijelaskan pula dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW sering berdoa di dalam sholat dengan mengucapkan, Allahumma hasbini hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah diriku dengan hisap yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, tentang apa itu hisap yang mudah? Rasulullah SAW menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisapnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Asyib. Melintasi jembatan yang lurus. Setelah melakukan proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini terbentang di atas neraka yang menghubungkan dengan surga. Banyak orang yang jatuh ke neraka dan tidak sedikit dari mereka yang bisa melewatinya dalam kedipan mata ataukah secepat kilat. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Di atas jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar yang runcing. Keduanya akan mengambil apa saja yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang ada di atas jembatan itu ada yang berlari secepat kedipan mata, kilat, angin, dan kuda berlari. Para malaikat berkata, Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Yang berhasil sampai di seberang jembatan diselamatkan. Yang dikoyak juga selamat. Sedangkan yang dibanting ke dalam neraka dengan posisi wajah terlebih dulu masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, semuanya tak lepas dari amal baik atau buruk yang dari perbuatan kita masing-masing. Surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Tempat ini dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 29. Ketakwaan seseorang juga akan menghantarkannya ke surga. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga atau taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Quran Surah Al-Hijr ayat 45. Di dalam surga terdapat banyak kenikmatan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para umatnya. Neraka. Mendengar kata neraka pasti membuat kita merinding dan takut. Neraka adalah suatu tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya, serta orang-orang yang melanggar syariat-Nya. Masuk ke dalam neraka adalah sebuah kehinaan, karena ini adalah tempat yang paling buruk di akhirat kelak. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Di dalam neraka penuh dengan siksaan dan penderitaan atas segala perbuatan yang dilakukan selama hidup. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Hud ayat 106 hingga 107. Sahabat beriman, itulah fase perjalanan hidup kita setelah meninggal kelak. Semoga kita dapat menyeberangi Shiratal Mustaqim dan mencapai jannah, berkumpul dengan para orang-orang yang beriman,
dan orang-orang yang kita cintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.